Hai teman-teman, jadi di sini sama seperti di pembukaan tadi, saya akan menjelaskan tentang infografis MAKP kasus atau model asuhan keperawatan profesional dengan metode kasus. Nah, sebelum lanjut, mungkin jika ada materi yang saya sampaikan kurang atau mungkin teman-teman itu lebih paham, kalian bisa menambahkan di kolom komentar ya. Nah, yang pertama-tama, saya akan memperbesar gambarnya dulu. Nah, ini judulnya udah besar ya, infografis MAKP kasus. Yang pastinya dibuat oleh saya. Kita masuk ke pertama dulu untuk definisi MAKP kasus. Definisinya, MAKP kasus ini merupakan proses pemberian asuhan keperawatan yang bertujuan untuk mengurangi fragmentasi, meningkatkan kualitas hidup, dan efisiensi pembiayaan sehingga hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pasien terhadap perawat atau anggota kesehatan yang bertugas melakukan asuhan keperawatan pada pasien tersebut. Nah, untuk konsepnya sendiri, ini ada beberapa. Yang pertama, perawat ditugaskan untuk melayani seluruh kebutuhan pasien saat dia dinas. Jadi, perawat tersebut itu harus meluangkan waktunya untuk pasien dan harus melayani dengan ikhlas jika pasien meminta apapun itu kepada perawat atau dinas kesehatan yang bertugas pada saat itu. Yang kedua, diterapkan satu pasien satu perawat. Jadi jika di ruangan itu terdapat kasus satu pasien mempunyai penyakit TB atau tuberkulosis dan yang satu adalah DM, maka satu pasien tuberkulosis dengan satu perawat dan satu pasien DM dengan satu perawat. Yang ketiga, pasien akan dirawat oleh perawat yang berbeda pada tiap shift. Jadi perawat itu akan mendapatkan jadwal yang berbeda. Misalkan pada pada siang hari ada 3 perawat shift di ruang kenanga. Lalu nanti pada dinas malam akan bergantian dengan 3 perawat lain yang akan dinas di ruangan kenanga tersebut. Yang keempat, dilakukan oleh perawat privat atau perawat khusus seperti isolasi, intensif care. Nah, untuk bagannya seperti ini ya. Di suatu ruangan, misalnya ruangan kenanga, ada kepala ruangan. Di bawah kepala ruang itu ada staf perawat dengan memegang satu pasien. Selanjutnya juga staf perawat memegang satu pasien, staf perawat memegang satu pasien. Jadi di ruangan itu dengan satu shift, misalkan malam ada 3 perawat, 3 perawat itu harus memegang masing-masing satu pasien. Seperti itu. Nah, untuk kelebihan dari MAKP kasus ini adalah yang pertama, perawat lebih memahami kasus per kasus. Jadi enak jika perawat tersebut mempunyai satu pasien satu kasus. Yang kedua, sistem evaluasi dari manajerial menjadi lebih mudah. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama belum dapat diidentifikasi perawat penanggung jawab. Yang kedua, perlu tenaga yang cukup banyak dan harus memiliki kemampuan dasar yang sama. Dan untuk tanggung jawabnya, metode MAKP kasus ini berdasarkan pendekatan holistik dari filosofi perawatan. Perawat bertanggung jawab terhadap asuhan dan observasi pada pasien tertentu. Jadi satu pasien harus benar-benar bertanggung jawab satu perawat harus benar-benar bertanggung jawab pada satu pasien dan itu harus dipegang teguh oleh satu perawat tersebut. Itu. Nah, dari semua yang saya sampaikan barusan, ini saya mengambil referensi dari Christine Wahyu